pimpinan baru Badan Gizi Nasional menggantikan pimpinan sebelumnya, yaitu Nani S. Deyang. Dan pelantikan dilakukan kemarin, Rabu 22 Juli 2026, di mana mantan Wakil Menteri Pertanian ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru, yaitu Sudaryono. Dan tidak hanya itu, namun struktur pimpinan BGN yang baru meliputi sekretaris utama dan ada 4 deputi di berbagai bidang, mulai dari sistem tata kelola, penyediaan, promosi, dan pengawasan. Kami akan bahas lebih jauh pagi hari ini, tentunya bagaimana dengan jajaran deputi baru yang nantinya akan menangani berbagai persoalan di Badan Gizi Nasional. Sudah ada bergabung melalui Zoom, ada tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, ada Pak Dudi Rudianto. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Pak Dudi. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Kabar baik dan sehat, baru kedengeran jelas nih suaranya. Suara saya bisa terdengar dengan baik Pak Dudi? Aman ya? Aman, oke. Ya. Pak Dudi, terkait dengan kemarin ya ada pelantikan baru di mana Bu Nani digantikan oleh Pak Sudaryono. Nah, sebenarnya meskipun dengan alasan kesehatan ya beliau mengundurkan diri, tapi kan juga banyak pihak, mungkin ini bisa sambil meluruskan beberapa komentar-komentar oleh media sosial terutama paling banyak nih dengan kemunduran dari Bu Nani digantikan Pak Sudaryono. Apa sih sebenarnya yang menjadi kemudian tugas ataupun juga tatanan baru dalam struktur kepemimpinan di BGN? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa urusan kesehatan atau keluhan medis adalah hak asasi seseorang. Dalam hal ini, kita semua harus menghormati keputusan Bu Nani untuk mundur dengan alasan kesehatan, dan itu merupakan hak pribadi beliau untuk memproses atau meneruskan pengobatan yang dirasa perlu untuk mencapai kesehatannya. Ya. Kemudian kedua, Presiden jelas menghormati hak asasi beliau, sehingga begitu dikabarkan bahwa Bu Nani meminta pengunduran diri, maka Presiden memprosesnya dengan cepat. Dan juga itu menunjukkan sekaligus komitmen Presiden untuk mendukung tata kelola baru di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program MBG. Apa itu? Presiden secara definitif langsung menunjuk Sudaryono atau Pak Sudar sebagai Kepala BGN yang baru, dan melantiknya bersama pejabat lainnya, yang sekaligus menunjukkan bahwa Presiden tidak ingin adanya kekosongan atau kevakuman di BGN dalam rangka mendukung program BG. Saya kira itu clear Mbak Aristi, bahwa itu komitmen Presiden langsung untuk mendukung perbaikan tata kelola. Oke, kita tahu bahwa ini dilakukan untuk menyempurnakan atau memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan program MBG khususnya, begitu ya Pak Dudi ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa persoalan-persoalan tata kelola terutama yang menjadi sorotan berbagai pihak. Kemudian sekarang dibuatkan semacam satu struktur yang baru, jadi tidak hanya, boleh saya dikoreksi, tidak hanya Kepala BGN tetapi juga ada beberapa deputi bidang-bidang tertentu. Nah, ini seperti apa sih fungsi-fungsinya kemudian? Ya, baik. Pertama adalah struktur organisasi yang baik itu memang sudah dirancang sejak lama untuk mendukung tata kelola, dan Badan Gizi Nasional sama dengan badan-badan yang lainnya, misalkan kami di Badan Komunikasi Pemerintah, itu tidak saja didukung oleh pimpinan, baik kepala maupun wakil, tapi juga memiliki deputi-deputi yang secara operasional mendukung langsung bagaimana prosedur, operasi, dan juga tata kelola berdasarkan aturan yang berlaku untuk menjamin bahwa program-program yang menjadi tanggung jawab BGN, dalam hal ini adalah makan bergizi gratis, itu berjalan semestinya, baik penyediaan dan penyaluran, kemudian promosi dan kerjasama, pemantauan dan pengawasan, bahkan sistem dan tata kelola pun memiliki deputi sendiri, yang itu menunjukkan bahwa pemerintah atau Presiden juga berkomitmen bahwa operasi kerja dari BGN itu harus bersandar pada sistem, bukan bersandar pada figur. Jadi kalau itu yang dimaksud dari perbaikan tata kelola, pengunduran diri Bu Nani, kalau kita perhatikan, tidak mengurangi sama sekali proses di setiap dapur di seluruh Indonesia. Pagi ini, anak-anak Indonesia tetap akan mendapatkan haknya, memperoleh manfaat dari makan bergizi gratis. Bahkan kemarin pun, pada saat Bu Nani mundur,
dapur-dapur tetap bekerja seperti biasa, delivery makanan ke setiap penerimaan manfaat juga berlangsung dengan baik dan lancar, dan anak-anak tetap menerima manfaatnya. Artinya perbaikan tata kelola sudah ada, sudah berlangsung, sedang berproses untuk lebih baik lagi, dan penerima manfaat tetap mendapatkan manfaatnya tanpa harus terganggu dengan adanya proses pergantian di pimpinan BGN. Oke, tapi dengan pimpinan yang baru ini katanya ada target 1 bulan, betul ya Pak Dude? Ya, tentu sebagai pimpinan baru, Pak Daryono memiliki target-target tertentu yang tentu menjadi fokus dari atau concern-nya gitu ya. Beliau kan juga punya pengalaman yang cukup luas membantu Presiden mencapai swasembada pangan ya di lingkungan pertanian. Dan kita tahu Presiden juga sangat concern soal swasembada, dan Pak Daryono berhasil di situ. Artinya ada concern tertentu sebagai kepala BGN yang baru untuk melakukan percepatan. Pak Daryono juga pada saat beberapa saat setelah pelantikan juga mengatakan bahwa harus dibuat terang benderang hal yang masih gelap, yang manual harus segera dibuat otomatis, kemudian tidak ada lagi yang tidak transparan dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa beliau pasti punya concern tersendiri untuk mempercepat perbaikan tata kelola MBG. Oke, kita tahu bahwa ada beberapa persoalan besar yang selama ini menjadi sorotan di MBG, mulai dari kita bisa sampaikan aja skandal korupsi dan penyelewengan, kemudian juga infrastruktur SPPG yang masih banyak belum siap di lapangan, akurasi data penerima, kemudian juga beberapa insiden-insiden serta lemahnya pengawasan. Dari beberapa hal ini, apa yang kemudian bisa dibuktikan ke publik bahwa program ini tetap bisa berjalan tapi dengan perbaikan yang sudah lebih kompleks dari sebelumnya? Pak Dude. Baik. Saya mulai dari yang proses hukum dulu ya. Jadi ada banyak sekali spekulasi yang mengarah kepada Presiden bahwa para pimpinan BGN ini adalah orang dekat Presiden, sehingga proses-proses hukum tidak berjalan secara fair dan objektif. Itu sama sekali salah dan tidak benar. Pertama perlu saya sampaikan, Pak Dadan, Pak Sudaryono, Bu Nani, semua orang dekat Presiden. Semua adalah pembantu Presiden, dan tentu Presiden dalam rangka menjalankan tugasnya, menjalankan amanat dan mandat konstitusinya, menunjuk orang-orang yang dianggap bisa membantu beliau. Jadi semua orang dekat Presiden, tidak ada yang tidak lebih dekat dari Presiden. Kemudian kedua, proses hukum tidak memandang itu semua. Jika memang Kejaksaan Agung menemukan bukti-bukti yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan untuk dibawa ke muka hukum, dan kita lihat prosesnya berlangsung dengan cepat, transparan, kita semua bisa ikut, sehingga dengan kata lain, itu menunjukkan bahwa tidak ada intervensi kekuasaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dan itu juga menunjukkan sekaligus bahwa komitmen Presiden untuk mendukung perbaikan tata kelola di lingkungan BGN sangat kuat. Kemudian kedua, yang perlu kita perhatikan soal insiden keamanan pangan. Jika dibandingkan di awal berlangsungnya program MBG, insiden keamanan pangan ini sudah jauh sangat berkurang. Ada beberapa insiden yang tentu itu menjadi concern para pejabat di lingkungan BGN untuk terus diperbaiki. Dan kalau kita lihat trennya itu semakin menurun dan berkurang. Kemudian proses responnya juga jauh lebih cepat. Evaluasi dan pengawasan juga berlangsung lebih cepat. Dan kita tentu ingat di era Bu Nani dulu, begitu ada insiden keamanan, beliau langsung turun langsung ke lapangan, melakukan inspeksi dan juga melakukan suspensi terhadap dapur-dapur yang dianggap bermasalah. Dan kita melihat hasilnya menjadi legacy yang baik buat Pak Daryono. Nah, kali ini Pak Daryono ingin agar proses-proses itu berlangsung secara masif dengan keberadaan sistem dibantu oleh para deputi-deputinya, sehingga tidak lagi bersandar pada figur, sehingga operasi dari MBG ini bisa dijalankan sebagai sebuah organisasi yang mapan dan matang. Oke, baik. Nah, saya menyinggung beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dude ini, misalnya soal transparansi. Tadi ya beberapa kali disebutkan. Kita tahu bahwa ketika pergantian ini berubah begitu, meskipun ada yang bilang mungkin ini waktunya singkat atau memang ini karena memang adalah hak beliau untuk mengundurkan diri dan sebagainya, tapi ada juga hal-hal yang mungkin boleh dijawab oleh Bakom ketika ada sorotan dari kalau tidak salah Komisi 9 DPR terkait dengan oknum internal BGN yang memiliki dapur SPPG. Apakah ini juga boleh dijawab ke publik? Pertama adalah
kepemilikan SPPG atau dapur itu kan melalui proses yang saya kira prosedurnya juga jelas dan clear ya. Artinya prosesnya itu oleh pimpinan BGN yang baru ingin menjadi terang benderang. Pak Daryono sendiri kan menyatakan bahwa saya tidak memiliki dapur, saya bebas dari konflik of interest, dan apabila memang kepemilikan itu tidak objektif, saya yakin pasti itu akan menjadi bagian dari concern beliau. Tetapi selama kepemilikan dapur itu memang mengikuti prosedur dan tata kelola yang baik, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan operasional, kemudian tidak juga ditemukan adanya proses hukum yang dilangkahi, saya kira sah-sah saja jika memang saya kira juga sah-sah saja jika memang kepemilikan dapur itu boleh dimiliki oleh siapapun selama mendukung proses-proses operasional MBG dengan baik. Artinya memenuhi term and condition yang ada, begitu ya Pak Dudi ya? Memenuhi peraturan yang berlaku sekaligus. Tapi ada juga kan di sini pelibatan oknum TNI dan Polri yang kabarnya ini krusial untuk memangkas biaya logistik dan distribusi di tingkat desa. Nah, bagaimana mungkin Bakom bisa menjawab respon terhadap kritik publik yang menganggap bahwa hal ini sebagai tumpang tindih fungsi aparat keamanan? Iya, baik. Memang kita sudah mendengar lama sekali kritik publik atas pelibatan dapur yang didukung oleh satuan dari TNI dan juga Polri. Tapi juga kita melihat secara objektif ya bahwa percepatan pendirian dapur, pendistribusian, pengawasan akan keamanan pangannya juga itu sangat besar tanggung jawab mereka. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa sangat minim sekali ada dapur-dapur yang didukung oleh TNI Polri itu memiliki insiden pangan atau bahkan kesalahan operasional prosedur lainnya. Kalaupun adanya oknum, saya kira itu memang tudingan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dan Pak Daryono sebagai Kepala BGN yang baru juga menyatakan terbuka terhadap adanya masukan-masukan seperti itu. Nantinya akan diproses lagi, akan diverifikasi kembali, akan ditinjau kembali. Dan itu sesuatu yang sangat terbuka, jadi bisa kita cek bersama-sama nantinya. Oke, artinya memang transparansi menjadi hal yang utama ya dalam proses perbaikan struktur BGN baru ini ya, Pak Dudi? Betul. Itu memang fokus dari Pak Daryono. Dia jelas menyatakan yang gelap harus sudah terang, yang belum transparan menjadi transparan, dan yang manual harus menjadi otomatis. Oke. Selain itu, masalah pengurangan anggaran ini menjadi sorotan juga nih Pak Dudi nih ya. Kalau wacana rekalkulasi pagu anggaran MBG dari 268 triliun demi efisiensi anggaran, nah bagaimana ini pembatasannya, penajaman kriteria penerima ini kepada publik sehingga tidak ada kesan pemerintah memotong hak anak sekolah begitu karena kemudian ada rekalkulasi ini. Betul. Pertama, soal refocusing anggaran itu berkaitan langsung dengan kerja dari pimpinan sebelumnya, Bu Nani, dan juga nanti akan diberikan oleh Pak Daryono sebagai pimpinan yang baru, bahwa itu merupakan bagian dari apa yang kita sebut dengan perbaikan tata kelola BGN. Dan kalau kita bicara perbaikan tata kelola, itu kan berlangsung dari hulu hingga hilir. Baik dari pengadaannya, kemudian anggarannya, hingga kemudian nanti operasinya. Nah, tentu memang Presiden sendiri sudah memberi mandat bahwa harus ada evaluasi kembali terhadap jutaan penerima manfaat, kemudian benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Jelas dari proses refocusing ini atau ketepatan sasaran penerimaan manfaat pasti berdampak langsung terhadap anggarannya begitu. Dan juga kalau kita lihat bahwa BGN sendiri melalui tim reformasinya juga melibatkan stakeholder lain, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, BPKP, kemudian Kejaksaan, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perbaikan data penerima manfaat juga pasti akan berimbas langsung pada efisiensi pemanfaatan anggarannya. Jadi saya kira itu konsekuensi logis dari komitmen tata kelola pelaksanaan MBG. Baik, dan terkait untuk menjawab dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, Pak Dudi, ada beberapa pihak-pihak atau kelompok lah yang saya bilang kritis terhadap MBG dan juga ada pihak yang mungkin juga kontra terhadap MBG. Nah, bagaimana untuk bisa menjaga komunikasi dua arah yang sehat? Karena tujuan dari MBG sebagai program strategis nasional ini kan baik.
tapi kemudian ketika ada hal-hal yang tidak baik terjadi mencederai ini, sehingga harus kemudian disampaikan ke publik juga dengan menjaga komunikasi. Silakan Pak Dudi. Baik. Pertama, kritik itu bukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kami, baik penyelenggara, baik di MBG sendiri. Jadi kritik itu hal-hal yang wajar dan sah saja. Kita negara demokrasi, tidak ada yang salah dengan itu semua. Yeah. Bahkan karena kritik yang kuat itulah kita hari ini membicarakan tata kelola di MBG kan. Jadi karena desakan publik untuk memberi layanan yang berkualitas kepada penerima manfaat, sehingga Presiden meresponnya dengan mendorong percepatan perbaikan. Itu sekaligus menunjukkan bahwa kritik adalah gizi bagi perbaikan BGN atau MBG ke depannya. Kemudian kedua, memang soal setuju atau tidak setuju terhadap pelaksanaan program ini, saya kira tidak hanya MBG, mungkin ada pihak yang tidak setuju terhadap program-program pemerintah lainnya seperti infrastruktur, kemudian pendidikan atau kesehatan. Saya kira itu sah saja, itu perlu ditakuti ataupun dia akan menghalangi jalan yang sangat berharga, sangat baik. Dan memberi makan itu kan program baik, saya kira ya. Kalau kita lihat di masyarakat sendiri ada namanya Jumat Berkah. Mengapa orang berlomba-lomba ikut terlibat dalam Jumat Berkah? Karena memang publik sendiri menganggap memberi makan orang lain itu baik. Apalagi ini negara hadir dengan tata kelola yang lebih baik, dengan efisiensi anggaran yang juga lebih terukur, kemudian menyasar jutaan penerima manfaat dalam rangka pemenuhan gizi anak. Tentu itu pasti baik. Ada kekurangan, iya, dan itu sedang diperbaiki saat ini. Oke, baik kalau gitu. Pak Dudi, terima kasih banyak sudah memberikan jawaban kepada publik pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu perbaikan penting bagi BGN, terutama juga tadi pembuktian transparansi kepada masyarakat. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, Pak Dudi. Selamat pagi. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Dudi Ridianto yang merupakan tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia.